Selamat sore, jemaat sekalian di sini dan yang di rumah. Ya. Baik, ada yang kelelahan ikut blok kelas 4 hari. Ya. Memang beruntun begitu sih melelahkan juga. Tapi itu adalah lelah secara pikiran. Nanti mulai Senin kita mau lelah secara jasmani, bongkar ini. Nah, jadi jemaat sekalian, ya, kita mau baca 2 bagian Alkitab. Coba yang kita baca di 1 Petrus dulu. 1 Petrus ya. Pasal 1 ayat 8 sampai 13. 1 Petrus pasal 1 dari ayat 8 sampai 13. Nyebrang sedikit gitu. Coba. Dengarkan saya baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, ayat 13 penting. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya ulangi ayat 13 bagian A bilang, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Kita beralih ke Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian, perhatikan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pikiran yang Kau berikan pada kami, akal budi. Terima kasih Tuhan, Kau menciptakan kami di atas level binatang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu sehingga kami dapat merenungkannya dan kami dapat mengenal Tuhan yang menciptakan kami. Dan kami bahkan dapat mengikuti firman-Mu, mengenal Engkau lebih dan lebih.
dan tetap pada pengajaranmu, tetap pada jalur yang Engkau inginkan. Tuhan, tolong kami. Biarlah sore hari ini Bapa Surgawi, Engkau pimpin kami semua untuk pengenalan akan kebenaran lebih dan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sore hari ini saya sebenarnya mau sedikit menyimpulkan, ya, memberi gambaran besar tentang apa yang diajarkan oleh Dr. Thomas Strauss selama 4 hari. Kan ada banyak yang masak, yang tidak hadir, dan lain sebagainya. Saya lihat di sini segelintir saja yang hadir. Nah, kenapa teman? Saya sudah ikut paling tidak 2 kali yang persis sama. Dulu tahun 94 di Amerika dan sekarang 2024. Jadi sudah berapa? Ya, 30-an tahun yang lalu. Intinya sebenarnya mengikuti Tuhan dengan akal budi yang Tuhan berikan. Dan selalu meminta kepada Tuhan untuk menuntun jangan sampai menyimpang dari jalur yang Tuhan inginkan. Dan iblis selalu mengganggu. Iblis selalu mengganggu terutama di titik-titik persimpangan jalan. Titik-titik persimpangan jalan. Iblis datang dan mengganggu. Saya ada menulis satu artikel pendek bahwa dalam hal rohani kompetitornya sebenarnya cuma 2. Yaitu iblis melawan Allah. Saya ingatkan Gembala Kurnia waktu duduk di situ. Saya bilang jangan salah. Jangan omong Allah melawan iblis. Tidak pernah. Yang benar iblis melawan Allah. Kalau Allah yang melawan iblis, saya bilang cukup satu kata, dia sudah di neraka. Ya. Jadi bukan Allah melawan iblis. Karena Allah melawan iblis bagaimana? Ya. Satu kata sudah di neraka. Ya. Tidak perlu repot-repot. Tapi bukan Allah melawan iblis. Yang benar adalah iblis melawan Allah terus menerus sepanjang sejarah melawan Allah. Allah kasih kesempatan-kesempatan. Pernah satu ketika iblis ketakutan amat sangat akan segera diturunkan ke neraka. Sampai mohon-mohon kepada Tuhan Yesus supaya tidak pergi ke neraka sekarang. Masih diizinkan masuk ke dalam babi. Alhasil 3.000 ekor babi nyemplung. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Iblis sejak jatuh, sejak kejatuhannya, dia melawan terus. Dia tidak menyerah, dia melawan. Dan di Taman Eden, dia berhasil memperdaya Adam dan Hawa. Di dalam blog kelas ada yang bertanya, bagaimana janjinya kalau ada Hawa sudah makan itu Adam tidak mau? Banyak hipotesa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Padahal kalau teliti membaca Alkitab, karena ada yang bertanya begini, kenapa selalu disebut dosa Adam kok Hawanya nggak disebut-sebut? Karena kalau baca Alkitab dengan teliti, pada waktu Hawa makan itu buah, Adam di sampingnya. Bagaimana bisa dia nggak salah? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Sudah sering dibuktikan melalui Alkitab, ayat-ayat Alkitab, bahwa walaupun Adam jatuh dalam dosa, Adam kita percaya dia masih akhirnya kembali ke jalur yang benar. Dan kita bisa yakin dia akan masuk di surga. Kita akan ketemu dia. Kenapa? Dari dia memberi istrinya nama Hawa,
itu sudah mengindikasikan imannya akan janji Allah. Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Karena berarti dia akan melahirkan juru selamat. Ditambah lagi Kejadian pasal 4. Pada waktu melahirkan Kain, dia mengira dia melahirkan juru selamat. Karena dia berkata, ya, aku telah mendapat seorang anak laki-laki, bahkan Tuhan. Ya, dia mengira dia melahirkan juru selamat. Ternyata bukan. Itu pembunuh. Dia tidak tahu juru selamat masih jauh di depan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, sejak saat itu iblis terus menerus berusaha dengan segala macam cara untuk mengganggu jalan Tuhan. Blok kelas yang barusan lalu bagus sekali, ya, contemporary theology. Saya pernah kasih blok kelas beberapa kali. Itu kenapa saya bilang bagus? Karena memberikan satu peta yang luas kepada peserta secara garis besar, secara keseluruhan. Saya walaupun sudah banyak kali pergi ke Bandung, saya tidak dapat hitung lagi. Ya. Kalau ya, sebulan minimum pergi sekali, 1 tahun itu sudah lebih 12 kali. Tapi saya tidak kenal kota Bandung. Saya sampai mau ngomong sama Sim, kita mungkin perlu sisihkan waktu 1 hari untuk keliling Bandung. Tidak seperti saya mengenal Jakarta. Bandung jauh lebih kecil dari Jakarta. Tapi Jakarta saya tahu kalau hadap ke sana, kalau di sini utara, ke sana selatan, ya, sebelah kiri saya itu timur, sebelah sana barat. Saya tahu kalau ke arah barat itu ke Cengkareng, terus menerus akan sampai ke Tangerang. Nah, saya tahu kalau saya ke timur akan terus nanti akan sampai ya Bekasi dan seterusnya. Kalau ke Jakarta Selatan terus nanti akan sampai ke Pamulang, kemana, Depok, tahu. Artinya gambaran secara outline luasnya itu ada, gitu. Bandung nggak tahu saya. Karena apa? Dari sini Google Map, ya, turn left, turn right, segala macam. Tahu-tahu nyampe ke RAC. Saya tidak tahu utaranya mana, ya, baratnya mana, timurnya mana. Kalau diterusin ke timur akan nyampe kemana dan lain sebagainya, tidak tahu. Saya kasih tahu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Begitulah banyak orang Kristen tentang iman kekristenan. Ya, begitulah. Mau 10 tahun pun saya pergi ke Bandung hanya dari sini ke RAC, tetap tidak kenal Bandung. Betul nggak? Saya tetap tidak kenal Bandung. Karena saya hanya dari sini, Grave, RAC, tong balik begitu aja. Tidak tahu. Ya, makanya blok kelas 3 doktrin itu bukan sembarangan. Karena itu disarikan untuk supaya orang Kristen bisa mengenal kekristenan sekurang-kurangnya outline-nya jelas, outline-nya. Ya. Mungkin tidak ada di sini yang tidak kenal Christian Prince. Ya. Saya kadang-kadang ya di YouTube dengar dia juga. Kenapa dong? Walau dia lebih hafal ayat Quran daripada teman yang di sebelah. Jangan main-main. Kamu ke ini, dia hafalin. Ini gitu. Tapi satu kali dia agak mengecewakan saya. Ketika penanya menanyakan dia bagaimana orang perjanjian lama masuk surga. Waktu itu belum ada Yesus. Dia gagal menjawab mereka bahwa orang perjanjian lama
diselamatkan melalui bertobat dan beriman kepada juru selamat yang di depan yang akan datang. Dan sampai hari ini sebenarnya ada banyak pengkhotbah, bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Calvinis tidak mengajarkan ini soalnya. Tidak mengajarkan. Mereka pikir dipilih masuk surga saja. Abraham itu kepilih. Oh tidak, saudara. Sejak Tuhan menjanjikan juru selamat di Taman Eden. Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Juru selamat akan datang. Yang akan meremukkan kepala ular itu. Dan kakinya akan diremukkan tumitnya. Maka semua orang, bahkan dari Adam sendiri, kalau mau masuk surga, harus percaya kepada janji itu. Juru selamat yang akan datang. Dia tidak mengerti apakah dia akan disalibkan, bangkit 3 hari kemudian segala macam. Adam tidak tahu. Tidak tahu. Dan memang waktu itu belum diperlukan pengertian yang serumit itu. Adam cukup percaya, iya Tuhan, terima kasih. Saya sudah jatuh ke dalam dosa dan akan dikirim juru selamat untuk menanggung dosa saya. Beres. Sebenarnya sesederhana itu. Dan juru selamat itu dikumandangkan terus menerus. Kain dan Habel. Nah, kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Masih ada pendeta yang mau ngajak saya ribut. Dia masih bilang, itu kan Kain itu petani Pak Sohento, katanya. Habel kebetulan itu peternak. Aduh, saya bilang sama dia. Ya. Lalu seolah-olah membenarkan Kain mempersembahkan mentimun. Saya bilang persembahan penebusan dosa, bukan untuk bikin bubur Manado. Ngawurnya minta ampun kamu ini. Coba bayangkan. Ya. Nanti mereka tidak mengerti apa peta secara kasarnya. Ya. Kalian ngerti-ngerti kayak saya ke Bandung. Begitulah. Akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa orang Yahudi bisa begitu konyol, katakanlah, melakukan hal yang kacau-kacau, mengusung lembu emas, mengusung dewa Molok, segala macam. Mengapa tahu enggak? Mereka gagal memakai akal budi yang Tuhan berikan. Padahal, tahu nggak? Di setiap upacara ritual, di setiap hal simbolik di Perjanjian Lama, harus direnungkan di baliknya itu apa? Di baliknya itu apa? Menarik sekali. Di kitab Kejadian. Pada waktu Tuhan menguji iman Abraham sama Ishak, mereka menuju ke Gunung Moria. Saya tadi siang membacanya ulang. Ishak suruh pikul kayu api. Dan dia tanya bapaknya, mana dombanya? Kita ini kan mau pergi kasih persembahan bakar domba. Mana dombanya? Abraham menjawab dengan penuh iman, maka itu disebut bapak orang beriman. Tuhan akan menyediakan domba untuk dirinya. Abraham bilang, oh, ya, begitu yakin dia. Dan pada waktu dia mau tancapkan pisaunya, bukan pura-pura loh. Kalau dia gini, enggak, dia ambil pisaunya mau ditancapkan.
Ada psikolog duniawi yang ngaurnya minta ampun, dia bilang, tahu nggak? Ishak itu trauma karena bapaknya mau bunuh dia. Coba bayangkan, enggak lah. Ya. Ishak pasrah karena bapaknya mengajar kepadanya, Tuhan akan menyediakan domba untuknya. Dia pasrah dan begitu yakin, andai kata mati pun Tuhan masih sanggup membangkitkannya. Sebenarnya itu bapak orang beriman. Dan sebenarnya semua hal di perjanjian lama harus dipikir. Harus beriman secara akal budi. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu sebentar saja akan digoda. Sebentar saja akan menyimpang. Kalau ikut-ikutan. Betul nggak? Karena sepanjang blok kelas Kurnia duduk di samping saya. Jadi dia banyak ngomong. Saya dalam satu kesempatan saya kasih tahu dia. Saya bilang orang datang ke Grafe ini. Kalau hanya karena masalah persahabatan dan hubungan manusia, nggak nangkap kebenaran, ini orang akan pergi. Pasti pergi. Ini Kurnia saya bilang dia lumayan lama. Sinta paling lama sini. Dulu ada sejumlah orang yang mantan pengikut saya di KKJ datang ke sini, ya loh, yang main piano lah, apalah segala macam. Kalau dia datang ke sini, kenapa? Pak Suhento mantan gembala saya datang ke sini. Tapi kalau nggak nangkep kebenaran, nggak bisa. Betul nggak? Dia tidak bisa untuk dirinya sendiri, nggak ada. Sama saya kasih tahu kalian. Kalau kau jadi mahasiswa di sini juga karena direkrut dengan macam-macam cara. Ayo udah kuliah sana, nggak usah pakai bayar, kamu masuk aja begini begitu sampai sini. Cari kerja mana? Tidak ada tekad di dalam hati untuk berjuang mendirikan jemaat. Grafe hanya jadi batu loncatan. Loncat sana, loncat sini. Anak-anak penting. Saya harus hadir di kebaktian. Karena kalau tidak, nanti saya ditanya, kenapa tidak hadir? Tapi hadir di sini, main HP lebih banyak. Apa ada guna? Orang Yahudi banyak kacau balau karena main HP mereka dulu. Betul nggak? Mereka main HP. Waktu keluar dari Mesir saja, lewatin Laut Merah yang terbelah, sambil lewat jalan itu yang dikeringkan, mereka main HP. Makanya mereka tidak nangkap kuasa Tuhan yang amat dahsyat. Sebenarnya menurut catatan Alkitab, tahu nggak apa? Mereka melewati laut yang terbelah, itu air jadi dinding. Ya, air jadi dinding. Itu kuasa yang dahsyat. Lebih dari membangkitkan orang mati, lebih dari apapun sekarang kamu bisa jalan di tanah kering. Berapa banyak orang tahu nggak? Anda tahu berapa banyak orang Yahudi keluar dari Mesir, berapa banyak orang? Sekurang-kurangnya 2 juta. Ya. Sekurang-kurangnya. Baca di dalam Keluaran pasal 14, 700.000 itu laki-laki yang bisa berperang. Tambah ibu-ibu 700.000 sudah 1,4 juta. Tambah anak-anak 2 juta. Tambah bangsa lain yang dijajah oleh Mesir, mumpung ini penguasanya nggak bisa lawan, kita ikut lari juga. Ya mereka lari semuanya ikut juga. Makanya saya bilang minimum 2 juta orang.
Anda mau tahu 2 juta orang berapa lama? Berapa banyak? Saya mau kasih tahu kalian bahwa Pontianak saja tidak sampai 1 juta orang penduduknya. Seluruh. Wih, dahsyat. Dan mereka lewat jalan sambil bawa anak-anak, binatang. Belum ada KB, kira-kira anaknya berapa? Nah, lewat sampai di sana. Tapi mereka tidak menangkap, tidak mendapat pelajaran betapa dahsyatnya Tuhan yang kita imani ini. Aduh, ya toh. Lah sampai seberang sana mereka ngaur bikin lembu emas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sepanjang sejarah kemudian, aduh, berulang-ulang dan ulang-ulang dan ulang-ulang, ulang-ulang, mereka melupakan Tuhan, mereka melawan Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan, sangat. Masa setiap kali ada kesusahan mereka bilang apa? Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Ya. Lebih baik kami pulang ke sana. Kalau Tuhan seemosi manusia, kalau saya ini udah bertempelan sampai kepalanya puter, gitu. Betul nggak? Begitu kamu omong ya. Kan mereka, kalian baca nggak ya toh? Ya toh? Asal jangan ada kesusahan aja. Bayangkan. Waduh. Lu omong gede lagi. Di Mesir katanya kami makan daging, padahal dia budak. Mana ada budak menikmatin daging, betul nggak? Mana ada. Bohong itu. Sedikit kesusahan. Anda tahu nggak, belakangan ini saya sangat sedih. Sedih karena tamatan dari Gates tidak militan. Ya. Sedikit saja kesusahan. Dan yang lebih menyedihkan itu apa? Ada tamatan Gates ditanya, sekarang fokus kamu mau bikin jemaat atau mau kawin? Jawabnya mau kawin dulu. Waduh. Tidak nangkap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa orang Yahudi perjanjian lama makin menyimpang. Terus ngomong. Tahu nggak kenapa sampai kepada zaman Tuhan Yesus banyak yang kerasukan? Kenapa tahu nggak? Karena orang Yahudi banyak yang sudah coba main okultisme. Ya, mereka sudah menyimpang keluar. Mereka sudah mulai, sebenarnya ada mantra-mantra bahasa Ibrani. Untuk memanggil iblis, baca ini, untuk itu, baca itu. Dulu saya masih kecil. Masih muda lah, bukan kecil. Anda pernah tahu jelangkong? Ya dong. Ya ampun, kami anak-anak. Ini ada yang nakal, enggak? Main jelangkong. Waktu itu Sintang lagi kemarau pasirnya. Sudah dipanggil jelangkongnya, datang nih iblisnya. Terus enggak ada yang mau pegang lama-lama. Enggak mau apa. Mau tidak mau, suruh dia pulang, enggak mau pulang itu iblisnya. Kita tendang rame-rame. Untung enggak kerasukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang Yahudi akhirnya ya, tadinya mereka satu umat itu milik Tuhan. Steril dari hal yang macam begini. Dan Tuhan sebenarnya pakai hukum yang keras sekali.
Siapapun yang main jelangkung-jelangkungan, siapapun yang coba jadi tukang sihir segala macam, hukumannya apa? Hukumannya apa? Matikan, lenyapkan, karena itu teokrasi. Jangan ada yang coba-coba berhubungan dengan iblis. Ya, begitu maksudnya. Tapi ampun deh, masalahnya di mana? Karena mereka tidak berusaha untuk menyelami. Saya katakan tadi, setiap upacara ritual di baliknya ada makna yang perlu diselami. Ya. Kenapa pakai domba tidak boleh pakai bayam? Harus dicari tahu. Kenapa domba itu disembelih, darahnya dipoliskan di pintu atas, kiri, dan kanan? Kenapa tidak dicucul-cucul di tengahnya? Kenapa mesti model salib atas, kiri, dan kanan? Kenapa? Semuanya harus direnungkan. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ya. Itu namanya beriman dengan segenap akal budi. Beriman dengan segenap akal budi. Dan manusia seringkali digoda iblis. Otaknya jadi lamban, nggak mau mikir. Kenapa ya? Nggak usah. Ikutin aja. Ikutin aja. Akhirnya menjadi sebuah ritual yang dijalankan saja. Nggak ngerti lagi apa. Saya bicara kepada staf Grafe. Saya bilang, sekolah kita itu yang di RBC di sana, itu bukan untuk cari duit. Dan bukan untuk urusan lain kecuali untuk melayani Tuhan. Panti asuhan kita itu untuk melayani Tuhan. Saya ingatkan Simu terus dalam menerima anak. Saya bilang setelah satu institusi berjalan mulai lama, semua orang di dalam institusi itu terpaku oleh prosedur. Sensenya hilang. Ya kan? Prosedur. Ada anak datang. Nangis-nangis mau masuk. Aduh, kayak ini. Ada bapak enggak? Ada. Ibunya? Ada juga. Tapi ini kayaknya bapaknya ngawur nih, ibunya juga ngawur. Sesuai prosedur tidak bisa diterima. Jadi kita manusia prosedur. Padahal kita bikin bukan untuk itu. Ya. Ada semuanya. Jadi orang Yahudi itu gampang jadi prosedural. Betul nggak? Prosedur. Imam-imam prosedur. Mereka jadi prosedur. Begitu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mereka menyimpang dari kebenaran. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Berapa persen orang Yahudi? Berapa persen orang Yahudi yang memahami inti pengajaran perjanjian lama? Berapa persen? Yang sungguh-sungguh tahu bahwa mereka harus beriman kepada juru selamat yang dijanjikan. Orang tanya sama saya, perjanjian lama itu bagaimana cara selamatnya? Sebenarnya sangat simpel. Ya, sangat simpel. Mereka hanya percaya Allah janji mau kirim juru selamat. Itu tok, selesai. Ya. Makanya ada janda yang cuma cukup teriak-teriak gini, Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah. Apa kata Tuhan Yesus? Imannya sudah menyelamatkannya. Kok sesimpel itu? Coba, yang disalib di samping Tuhan Yesus omongannya apa?
Dia bilang temannya dulu, kamu ini, kita ini dihukum memang gara-gara kita salah setimpal. Tapi dia ini, ya, bukan salahnya dia. Kemudian dia baru ngomong kepada Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Cuman itu. Ya. Dia nggak perlu ngerti Tritunggal. Betul nggak? Apalagi masalah predestinasi lah, tak apalah segala macam. Nah. Hanya bilang, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Yohanes Pembaptis saja, dia kirim muridnya, tanya, coba pertanyaannya apa? Apa Yohanes ngecek? Apakah tanya dia? Apakah dia lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuatan Mika? Apakah dia itu dari Kapernaum, dari Nazaret hingga ke Kapernaum sesuai dengan kitab suci? Nah. Yohanes hanya bilang kepada muridnya apa tahu? Simpel pertanyaannya. Tanya, apakah engkau dia? Atau kami harus menunggu yang lain? Coba ringkaskan pertanyaannya. Apakah engkau dia? Atau kami harus menunggu yang lain? Tuhan Yesus juga jawabnya. Ini kok orang tanya ini, orang tanya A, dia jawabnya Z. Jauh amat gitu. Tahu nggak jawab Tuhan Yesus apa? Kasih tahu Yohanes. Orang buta sudah melihat. Orang lumpuh sudah berjalan. Orang tuli sudah mendengar. Dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Mereka pulang. Lapor guru. Mungkin gitu. Kata dia. Orang buta sudah melihat. Oh Yohanes tahu. Oke. Yohanes kan baca Alkitab. Itu Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Nah benar. Saudara yang saya kasih. Kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Berapa persen orang Yahudi perjanjian lama yang ngerti apa yang diimani? Atau semua tenggelam di dalam ritualitas, simbolistik, jasmania. Nggak ngerti. Pokoknya ikut aja. Kasihan. Akhirnya mereka menjadi penentang Tuhan. Aduh celaka. Sayang sekali. Sayang 1000 sayang. Oke, itu perjanjian lama. Ya, itu satu poin. Sebenarnya cuma 2 poin aja. Sekarang perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian baru sekarang Injil sudah dinyatakan. Injil dinyatakan. Yesus Kristus tersalib, menanggung dosa seisi dunia. Seisi dunia ditanggung. Semua keselamatan, perjanjian lama keselamatannya percaya dialah yang dijanjikan oleh para nabi masuk surga. Sesimpel itu. Perjanjian baru sebenarnya apa? Dialah yang tergantung di atas kayu salib itu menanggung semua dosaku. Beres sebenarnya. Sesimpel itu juga. Sesimpel itu juga. Tapi iblis mau ngacokkan. Ngacokkan. Saya tidak tahu yang ikut dalam blok kelas itu nangkep nggak. Sebelum tahun 70, penyesatan datang dari Yahudi sendiri. Yaitu apa? Bisa dibaca di kitab Galatia. Mau menambahkan Injil dengan sunat. Plus. Injil plus. Katanya. Kekristenan yang mulai tahun 30-an.
Sampai tahun 70 itu sekitar 30-an lebih juga. Kekristenan berjalan. Selain dianiaya secara fisik, iblis creep in, bahasa Inggris bilang creep in. Itu apa? Menyusup masuk ke dalam kekristenan dan mulai mau menyesatkan dengan apa? Gajarkan Injil plus. Plusnya pada waktu itu plus sunat. Ya. Maka itu kita baca di kitab Galatia, Paulus tulis apa? Jikalau engkau menyunatkan dirimu, engkau di luar Kristus. Engkau di luar Kristus. Karena gini, sebelum tahun 70, kekristenan itu boleh dikatakan majoritinya tuh Yahudi. Ya, majoritinya Yahudi. Iblis mengacaukan, membuat orang Yahudi berpikir begini. Nah, mungkin masuk surga segampang itu saja. Karena iblis selalu mau mengimpus manusia, mendorong. Kamu harus berbuat sesuatu supaya bisa masuk surga. Harus ada satu upacara apa gitu loh. Baru bisa masuk surga. Tidak segampang begitu. Tak bisa saya lupakan seumur hidup. Pak Timotius Diaken ajak saya nginjelin temennya di perumahan geria di situ. Ya, kami omong. Setengah jam lebih, hampir 1 jam saya omong sama dia. Tahu apa? Dia nggak mau terima. Jawaban terakhirnya apa? Too good to be true. Wah, dia ketawa. Apa yang dikatakan Pak Suhento ini too good to be true. Terlalu ideal. Waduh. Saya bilang sama Mbak Lungkong, saya bilang, ini orang ini sudah sampai di pintu surga. Tapi dia nggak mau masuk. Dia bilang, terlalu ideal, terlalu gampang masuk surga. Aduh. Saya barusan di televisi menonton orang Tibet banyak yang sampai dia punya lutut dibungkus pakai kain tebal. Di tangannya itu ada kayak sendal jepit begitu, tahu nggak? Dari rumahnya 3 langkah nyembah. 3 langkah nyembah menuju ke gunung, puncak gunung di Himalaya di sana. Ada yang keluarganya, anggota keluarganya ngikut di samping bawa minuman. Karena dia haus. Saya bilang, walah. Nah, kalau macam begini masuk surga, mau. Tapi cuman bertobat percaya Tuhan Yesus, too good to be true. Sesimpel itu dia bilang. Nah, saudara yang saya kasih dong, oleh sebab itu kekristenan 30-an tahun di depan sampai tahun 70. Orang-orang Yahudi kayaknya nggak bisa, ini terlalu gampang. Perlu ditambah apa? Sunat, harus ditambah sunat. Ya, tambah begini, begitu. Maka Paulus bilang, jika kau menyunatkan dirimu, maka kau di luar Kristus. Akhirnya tahun 70, Tuhan mengizinkan Jenderal Titus hancurkan kota Yerusalem dan hancurkan bait Allah sampai lumet. Karena kalau tidak, mereka orang Yahudi dan bahkan kekristenan semuanya nanti akan pergi ke bait Allah. Ya ampun. Maka penyembahan ritualistik, simbolistik, jasmania akan kembali. Paling tidak partner-partneran. Banyak tambahannya.
Waktu pergi ke Israel, sampai di atas gunung apa itu saya juga udah lupa namanya. Baru nyampe, turun dari bus. Itu ada satu gereja yang besar. Pembawa turunnya bilang, ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, katanya, ini masuk ke gereja ini, katanya, ini di sini doanya paling didengar Tuhan. Silakan dikasih waktu 30 menit untuk masuk. Lihat jam masing-masing. Di sinilah doa paling didengar Tuhan. Saya mendengar itu, akhirnya saya berdiri di bawah pohon, ajak Simo, nggak mau masuk. Lalu dia datang, Pak Sohento kok nggak masuk? Enggak, saya bilang doa sama kok di bawah pohon sini. Ngawur ini orang. Dan hampir semua peserta tur banyak yang dibikin kacau. Dibikin kacau. Sampai di Sungai Yordan mereka baptis ulang. Ya ampun, saya bilang. Halo. Baptis ulang. Sewa bajunya $10. Sewa bajunya. Ya. Saya sewa, mereka pikir saya mau dibaptis ulang. Ngawur sebenarnya. Enggak, saya mau berenang aja di Sungai Yordan. Ya. Kapan lagi berenang di Sungai Yordan, betul nggak? Itu jauh-jauh nyampe ke sana. Gitu. Saya ajak Simo nggak mau, dengan susah wanita ganti-ganti. Akhirnya saya sendiri berenang sana, berenang sini kan. Gitu. Sampai saya nyebrang ke sebelah sananya gitu. Dan mereka teriak-teriak, balik, itu wilayah Yordania. Nanti ditembak. Saya balik. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bayangkan, ngaco nggak kekristenan? Semuanya kepingin kembali ke ritualistik. Simbolistik. Nah, kalau bait Allah tidak dihancurkan, kekristenan pasti sengaur-ngaurnya. Pasti sengaur-ngaurnya. Nggak tahu jadi apa. Ya. Nah, dari 30-an sampai 70 kesesatan di dalam kekristenan disebabkan oleh Yahudi. Dan jenis kesesatannya tambah sunat. Dan hal-hal yang bersifat ritual perjanjian lama. Kemudian, nah ini garis besarnya. Dari tahun 70 seterusnya, karena sejak tahun 70 bait Allah dihancurkan, kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Mulai tahun 70 katanya. Kekristenan bukan lagi Yahudi mayoritas, tapi ya Gentile. Ya. Jadi bangsa lain, non-Yahudi masuk semuanya. Dan menjadi mayoritas. Dan iblis ganggu lagi ke dalam. Ya, selain penganiayaan sporadis luar. Iblis apa? Nah cukup masuk surga hanya bertobat percaya Tuhan Yesus. Loh kenapa? Perlu ditambah. Tambah apa? Sebelumnya tambah sunat. Sekarang tambah baptisan. Kalau tidak dibaptis, tidak masuk surga. Ya. Tidak dibaptis tidak bisa masuk surga. Wah. Tanpa ada sesuatu yang dilakukan. Ya, beriman saja tidak cukup. Harus ada sesuatu. Baru bisa masuk. Makanya perlu apa? Baptisan. Mulailah masalah baptisan menjadi sporadis. Akhirnya konsep baptisan untuk menambah keselamatan makin menjadi-jadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tercatat dalam sejarah sebenarnya 2 orang yang mereka sebut bapak gereja, dan saya menyebutnya setan gereja, mereka marahnya minta ampun, yaitu Origen dan Cyprianus. Karena Origen tercatat orang yang membaptis bukan bayi tapi anak-anak dari 6 sampai 10 tahun. Dia dimarahin oleh Tertullianus. Terlalu kecil. Dan dia ngotot supaya mereka diselamatkan. Dan Cyprianus tahun 252 di kota Kartak.
mengumpulkan 66 orang bishop, menyelenggarakan konsili, dan memutuskan semua bayi sedini mungkin dibaptiskan. Ya. Alasannya untuk mengimpartasikan, melekatkan kepadanya karunia keselamatan. Kalau dia mati, dia bisa masuk surga. Ini kan sudah kacau. Ini sudah kacau. Dan ini bergulir. Ini bergulir. Akhirnya kekristenan makin kacau. Dan iblis memunculkan Konstantin. Yang tadinya kaisar semuanya itu menganiaya kekristenan. Saya cari tahu. Kenapa kaisar benci orang Kristen? Padahal orang Kristen itu kan baik. Orang Kristen rajin bayar pajak, tidak pernah menyakitin orang dan lain sebagainya. Nah, kenapa pula kaisar perlu benci orang Kristen? Tahu nggak penyebabnya apa? Karena semua kaisar tidak puas dihormati sekedar kaisar. Mereka kepingin jadi apa? Tuhan. Kalau kaisar saja dia tidak puas. Kaisar yang mulia, enggak. Dia mau jadi Tuhan. Jadi di atas kaisar masih ada Tuhan. Nggak bisa. Ya. Dia ingin menjadi Tuhan. Konstantin muncul. Dan kekristenan sebenarnya sebelum Konstantin muncul sudah kacau balau. Ya, sudah kacau balau. Gereja Baptis yang paling pertama itu gereja Baptis. Kenapa? Orang tanya sama saya, gereja Baptis mulai kapan? Mulai Yohanes membaptiskan orang yang percaya kepada Yesus. Itu gereja Baptis pertama di Sungai Yordan. Ya, mulainya dan baptisnya di Sungai Yordan. Dan kemudian Tuhan Yesus memanggil 12-nya, ditetapkannya sebagai rasul. 12 orang itu dibaptis sama siapa? Yohanes. Dan kemudian mengutus 70 orang murid untuk menginjil ke berbagai kampung dengan pesan tidak boleh menyimpang ke bangsa lain. Kenapa bisa begitu? Karena plan A Tuhan datang adalah untuk orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menerima dia, menerima Yohanes yang adalah Elia, dan menerima dia yang adalah Mesias. Kalau orang Yahudi menerima dan mengangkat dia, betul engkaulah raja keturunan Daud, maka Yesus akan ditangkap oleh Roma dan disalibkan sebagai pemberontak. Dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dan bangsa Yahudi masuk dalam tribulation. Ya, tapi sebentar. 7 tahun. 1 kali 7 masa, Daniel 9 ayat 27. Dan sesudah itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan Daud yang dipulihkan. Itu plan A. Tapi orang Yahudi menolak. 70 murid yang dikirim keluar mewartakan kedatangan juru selamat gagal. Gagal. Maka terlebih setelah penolakan terakhir di hadapan hukum dan wali negeri Pilatus. Siapakah yang akan saya lepaskan bagimu? Yesus ini yang raja orang Yahudi atau Barabas? Lalu orang Yahudi teriak apa? Lepaskan bagi kami Barabas. Lalu Yesus ini mesti diapakan? Salibkan dia. Salibkan dia. Pilatus bilang saya tidak ketemu kesalahannya. Mereka makin kencang. Kayak demo beberapa hari yang lalu. Ya. Salibkan dia. Salibkan dia. Pilatus sudah bohwat. Ngambil baskom. Cuci tangan. Saya tidak menanggung darahnya. Mereka teriak lagi apa? Biarlah darahnya
ditanggungkan kepada anak-anak kami dan anak-anak kami. Berani amat, berani amat. Saya mendengar ada orang yang ngomongnya begini. Saya percaya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Suhento ngajarnya apa? Seandainya masuk mempercayai Yesus lahir 25 Desember masuk neraka, saya pilih masuk. Wih, saya bilang, dia pikir masuk neraka boleh main-main. Walah. Saya bilang ini mirip orang Yahudi. Biarlah darahnya ditanggungkan kepada anak kami, cucu kami. Sampai dikejar-kejar Hitler 5 juta. Dikirim ke ruangan gas. Masuk ke ruangan, nyalakan gasnya cuman mati. Saking banyaknya yang mau dibunuh, sayang pelurunya, digasin aja. Luar biasa, saudara. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Akhirnya penganiayaan memang dahsyat, tapi iblis masuk ke dalam. Kekristenan yang tadinya adalah yang setia. Kenapa dibilang gereja baptis adalah gereja yang paling awal? Nah, karena gereja itu yang diajarkan oleh Yohanes, Tuhan Yesus dan semua rasul itu adalah apa? Membaptis orang yang membuat pengakuan iman dan cara diselamkan ke dalam air. Nah, itu gereja baptis. Gitu. Kemudian yang lain itu yang menyimpang. Yang lain menyimpang. Ada orang di medsos bilang sama saya, Pak Suhendro tahu nggak? Gereja yang paling awal itu adalah Katolik. Kalian tuh keluar dari sana. Saya bilang, ya, mana mungkin? Ya. Baptisan itu pakai dipercik. Ini hari ini, gara-gara artikel hari ini, ada banyak lagi yang itu. Saya bilang, ya, kalau cukup dengan ditetes pakai air, lalu mereka perlu mencari sungai atau tempat yang cukup air untuk baptis. Itu satu kebodohan. Betul nggak? Lalu kenapa kalau cukup ditetes beberapa tetes cukup, kenapa perlu cari sungai? Nggak masuk di akal. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya kekristenan makin polarisasi, makin ramai. Dan iblis ambil alih. Iblis ambil alih. Ya. Wow. Dalam sejarah 1000 lebih tahun, dianggap 1000-an tahun, ada gereja menyebutnya zaman keemasan. Tapi orang Kristen yang benar menyebutnya the dark ages. Apa? Ya, the dark, gelap. Lebih dari 1000 tahun kekristenan dalam gelap. Anabaptis di bawah tanah. Kekristenan tidak menginjil. Kubilaikan. Anaknya Genghis Khan. Saya baca buku Marco Polo. Bilang kepada Marco Polo, kamu pulang ke Eropa, bawa ke sini 100 orang guru agama kamu, biar kami mendengar agama kamu bagus. Marco Polo pulang ke sana, Eropa, Italia. Marco Polo sakit, badannya panas, mereka kompres dia. Marco Polo dalam sakitnya bilang, raja di sana begitu baik. Dia minta dikirim 100 orang guru agama. Dia mau datang. Di sana, di jauh di sana, di timur sana. Itu ada negara yang hebat. Ceweknya cakep-cakep semuanya. Ya karena Marco Polo di istana cakep-cakep, betul nggak?
Yang petani jelek-jelek kan dia nggak ketemu. Dia bilang semuanya bagus-bagus. Kainnya halus sekali. Tahu nggak kain apa? Sutra. Kainnya halus. Mereka minta 100 orang buruh untuk dikirim. Orang di Eropa pegang kepalanya, panas. Ngigau dan ngigau. Tidak serius ngigau. Marco Polonya mati. Kubilai kan tunggu sampai mati nggak datang. Seandainya kekristenan sehat, penginjilan nggak perlu sampai ribuan tahun seluruh dunia sudah diinjili, betul nggak? Tidak perlu ribuan tahun dunia selesai diinjili kalau kekristenan sehat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 10, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Hanya beragama, tidak mengerti yang diimaninya. Makanya Petrus tulis kepada diaspora, siaplah dengan akal budimu, katanya. Akal budimu, siaplah, katanya apa nih? Sebab itu siapkanlah akal budimu, siapkan akal budimu. Jangan main-main. Ya. Dengar setiap khotbah dengan baik. Jangan main-main. Ya. Siapkan akal budimu. Jangan sampai menjadi orang Kristen di zaman perjanjian baru seperti orang Yahudi di perjanjian lama yang ngawur, beragama tapi nggak ngerti apa-apa. Kau duduk di sini berjam-jam tiap minggu tapi tidak ngerti apa-apa. Itu saya, ya, tidak ada gunanya sama sekali. Apalagi mahasiswa, ya nggak? Belajar di kelas. Tetapi tidak ada keseriusan hati mau melayani Tuhan. Tidak ada. Bagaimana penginjil bisa dituntun oleh Tuhan ketemu jiwa kalau tidak berangkat dengan berdoa dan lain sebagainya. Zaman saya masih aktif mengajar bagian PI. Tahu nggak saudara? Hari Sabtu keluar menginjil. Barulah banyak GBIA berdiri di mana-mana. Kurnia mahasiswa pertama, saya bilang nginjil, bawa buku, sambil jual buku. Dan buku kita ada banyak, jual buku. Ya, Kurnia menginjili istri Pak Yohanes yang di Bekasi itu, di ruang tamu. Pak Yohanesnya baring-baring di kamar, nggak jauh. Istrinya tidak terima, suaminya yang baring-baring yang terima. Kan hebat, betul nggak? Karena Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Nah, kalian bikin apa? Ada nggak berdoa? Tuhan, saya sudah serahkan hati kepadamu. Saya sudah, Tuhan. Nah, enggak separuh-separuh. Seluruh hati saya, seluruh hidup saya, enggak separuh-separuh, Tuhan. Dan Tuhan tuntun, pakai saya sebagai alat-Mu untuk menyelamatkan orang. Itu yang harus menjadi doa kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, apa yang hamba patut sampaikan, sudah hamba sampaikan. Dan selanjutnya, kiranya Roh Kuduslah yang meneruskan, memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.